Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan presentasi secara daring. Salawat serta salam, tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti zaman sekarang ini. Ya, baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai hasil laporan bisnis kami, yaitu bisnis Empeceliuk, di mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi digital dengan dosen pengampu Bapak Adam Prayogo Kuncoro, Magister Komputer. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Ayu Komalasari dengan NIM 1917201-056. Yang kedua Novi Amara Dewi dengan NIM 1917201-047. Yang ketiga ada Zulfa Jidan dengan NIM 1917201-224. Yang keempat ada Anis Suryanik dengan NIM 1917201-250, dan yang terakhir yaitu ada Risma Dwi Sagita dengan NIM 1917201-242. Nah, langsung saja kepada presentator pertama, kepada Mas Zulfa, saya persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak Ayu. Di sini kita bisa lihat ada desain proses timeline, ya, di mana kita mengelompokkan ke dalam 4 rentang waktu. Yang pertama, kita melakukan desain brief business, di mana kita mencari model bisnis bagus mana yang akan kita ambil bisnisnya. Kita mulai rangka satu-satu, nanti kita dilakukan kerangka sederhana dari model bisnis yang ada. Tadinya kita mau mengambil bisnis yang junk food gitu, yang seperti makaroni dan lain-lain. Tapi suatu ketika kita melakukan rapat, kita menemukan ide bahwasanya kalau kita mengambil bisnis yang berbeda dari yang lainnya, yaitu kita di tengah-tengahnya banyak bisnis model yang junk food, kita ingin menghidupkan kembali model bisnis dengan mengenalkan makanan yang sehat dan juga mulai dilupakan oleh nenek moyang. Itu kita ambil adalah model bisnis pecel yuk. Terus yang kedua, kita ada konsep dan planning, di mana kita sudah sepakati bahwa bisnis yang diambil adalah bisnis model pecel yuk. Kita melakukan konsepting dan mempersiapkan atau memplanning apa saja yang nanti kita perlu persiapkan sebelum kita akhirnya mengeksekusi model bisnis kita. Ini. Terus kemudian kita ada technical dan production, di mana setelah konsep dan planning selesai, kita langsung melakukan teknikalnya atau eksekusinya, tech action-nya bagaimana, dan proses produksinya bagaimana. Terus untuk yang terakhir, yang keempat adalah development dan completion. Kita melakukan pengembangan model bisnis kita selalu kembangkan, lalu inovasi, terus kita menyelesaikan masalah-masalah atau kendala-kendala yang ada, kita sepakati bersama, kita selesaikan bersama. Terus dari desain brief itu kita menjabarkan bahwasanya pecel yuk adalah bisnis yang bertujuan untuk mengenalkan kembali makanan lokal dari nenek moyang yang sehat dan mulai dilupakan karena banyaknya makanan junk food, sehingga aspek kesehatan mulai diabaikan. Kita lihat sekarang, kita tahu di mana-mana itu banyak sekali ya makanan-makanan instan, fast food, junk food yang padahal secara kedokteran itu adalah kurang baik jika kita konsumsi secara banyak. Kita boleh sekali mengonsumsi makanan itu, tapi ketika orang itu kebanyakan, kita lihat itu suka mengonsumsinya secara rutin, selalu berulang-ulang tanpa memperhatikan kesehatan mereka. Jadi kita memunculkan, menyadarkan bahwa kita akan membuat bisnis lagi di mana makanan nenek moyang itu enak dan tentunya yang terutama adalah sehat. Kita ingin
apa namanya, eh, menyaingi model bisnis-bisnis yang tadi. Jika kita melakukan inovasi dan kita apa namanya, melihat dari mana riset pasarnya apa saja yang kita diminati oleh pasar. Baik, pada slide selanjutnya yaitu mengenai membahas filosofi logo. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita mendirikan suatu usaha, entah itu perusahaan atau UMKM, kita sendiri pasti mempunyai brand tersendiri ya. Nah, di mana di sini kita ada brand Ampetselio, di mana ada desain logo. Di desain logo ini mempunyai dua warna ya. Yang pertama itu ada warna hijau dan yang kedua itu ada warna orange. Yang pertama warna hijau. Nah, warna hijau ini sering diartikan dengan keseimbangan, alam, musim semi, dan kelahiran kembali. Nah, warna hijau inilah merupakan simbol kemakmuran, kesegaran, dan kemajuan. Selanjutnya yaitu arti warna orange. Nah, arti warna orange ini merupakan arti yang kuat, hangat, penuh ambisi, energi, keakraban, ramah, petualangan, optimis, dan percaya diri. Nah, adapun untuk warna hijau pada daun itu melambangkan keteduhan dan kesegaran. Di mana dari semua warna yang ada, warna hijau merupakan warna yang paling menenangkan di mata. Nah, hal ini itu menggambarkan bahwa pada kehidupan yang bermanfaat dan memancarkan keteduhan sebagaimana pada pepohonan akan membangkitkan energi positif bagi yang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada visi misi. Untuk visi tersendiri yaitu meningkatkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, adapun misinya yaitu di situ ada misinya 3. Yang pertama, mengenalkan kembali makanan tradisional yang sehat. Yang kedua, menginovasi makanan tradisional. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang makanan sehat. Oke, kita masuk ke dalam konsep dan planning, di mana Michelin adalah bisnis F&B atau food and beverage yang berkonsep kitchen cloth, di mana modelnya hanya bermodalkan dapur bisnis ya. Nah, tidak mesti ketika model bisnis kitchen cloth itu adalah harus ada tempat makan, harus ada gedung, harus ada warungnya, harus ada tokonya. Di mana kita berinovasi bahwasanya semakin berkembangnya teknologi ini banyak orang-orang yang malas makan di tempat atau lagi ada kesibukan lain di mana hanya bermodalkan telepon pintar atau smartphone itu bisa mendapatkan makanan apa yang mereka inginkan. Di mana kita lihat banyak orang-orang yang sangat menyukai GoFood ya, mereka mengambil kemudahan itu untuk memesan makanan. Jadi ketika kita melihat peluang itu, kami menciptakan konsep bisnis baru yaitu yang modalkan kitchen cloth. Jadi kita hanya bermodalkan produksi saja. Jadi kita akan menekan angka kos kita. Jadi biaya kita untuk membuat bisnis ini itu akan terkurangi. Jadi kita nggak usah harus perlu bangunan, harus perlu toko, harus ada meja dan lain-lain. Kita harus hanya bisa membuat dapurnya saja. Nanti ketika orang itu memesan, kita bisa antarkan cash on delivery atau enggak nanti kita ketemuan di mana. Terus produk yang kami tawarkan adalah makanan sehat, di mana tadi saya katakan saat ini banyak orang lupa bahwasanya makanan sehat dan enak itu penting bagi tubuh kita, karena tubuh kita itu juga perlu regenerasi dengan makan makanan sehat, perlu juga asupan nutrisi yang baik, karena makanan kami bermenukan pecel banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Nah, selain
Nah, dari menu pecel itu sendiri kita harus juga melakukan inovasi-inovasi dengan mengeluarkan menu-menu terbaru yang mengikuti zaman. Terus target pasar kita adalah orang dewasa yang sudah menyadari akan pentingnya kesehatan, di mana dari makanan-makanan yang sehat, kami juga menargetkan para milenials yang masih kurang peduli akan apa yang dia makan dan cenderung suka sekali dengan makanan-makanan junk food. Itu kita juga mengharapkan bahwa mereka mulai menyadari bahwa kesehatan itu penting. Jadi ketika mereka makan itu ada hal positif yang dapat mereka rasakan, yang mereka dapatkan. Jadi ketika mereka membeli produk kami, mereka akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah rasa kenyang dan kenikmatannya. Yang kedua adalah manfaat yang diberikan dari makanan produk kami, yaitu tercukupinya nutrisi-nutrisi dan vitamin yang mereka makan. Tentunya dibutuhkan oleh tubuh. Ya, selanjutnya sini menjelaskan mengenai beberapa menu yang kita sajikan. Dari kita itu menyajikan menu utama ya, dari judulnya saja juga sudah pecel. Jadi di sini kita menyediakan pecel dengan topping-topping yang menarik dari pecel biasa, selanjutnya dengan pecel super. Pecel super itu pecel dengan porsi yang lebih besar dibanding yang biasa. Ya, selanjutnya pecel telur itu pecel plus telur seperti biasa. Pecel ayam dengan harga 16.000, pecel tempe tahu, pecel super dengan porsi yang lebih banyak plus tempe tahu, pecel super plus ayam yang seperti yang sudah disebutkan, pecel dengan porsi yang lebih besar plus ayam dengan harga 18.000 dan pecel super plus telur dengan harga 15.000. Untuk tingkat kepedasan itu juga bisa disesuaikan dengan konsumen. Bisa ada yang nggak pedes banget gitu. Untuk yang mau order juga bisa scan barcode supaya lebih praktis. Di situ bisa langsung hubungi kita. Selanjutnya, ya, mengenai platform media yang kami gunakan, ada media WhatsApp dan media Instagram. Untuk platform media WhatsApp sendiri, kita setiap anggota mempromosikan lewat status WhatsApp atau menawarkan kepada teman-teman sendiri melalui WhatsApp. Itu juga tertera beberapa nomor kami ya. Platform selanjutnya ada media Instagram. Di situ juga banyak informasi-informasi lengkap lainnya dari proses produksi, foto produk, terus produksi bareng-bareng, terus apa ya? Kurir-kurir kita itu dari yang lagi hujan dibela-belain, pakai mantel jauh-jauh, pakai keranjang. Dan di situ juga informasi-informasi lainnya banyak banget. Selanjutnya ada technicals and production. Di sini untuk job description general, dari menyusun konsep penjualan itu dilakukan oleh semua anggota. Kedua, untuk foto produk and team, dilakukan semua anggota. Untuk uji coba produksi juga dilakukan semua anggota, itu dilakukan dengan waktu yang sama. Untuk marketing juga dilakukan semua anggota. Job description personal dari desain PPT itu dilakukan oleh Mas Zulfa dan Mbak Ayu. Kedua, untuk produksi dilakukan oleh
Mbak Risma dan Mbak Novi. Untuk manajemen media sosial dilakukan oleh Mbak Anis dan Mas Zulfa. Untuk membuat pamflet, brosur, dan laporan di PDF itu dilakukan oleh Mas Zulfa. Membuat konten per video dan lainnya itu dilakukan oleh Mbak Anis dan Mas Zulfa. Untuk mencatat hasil diskusi setiap ada pertemuan melalui daring dan offline pun itu dilakukan oleh Mbak Ayu dan Mbak Novi. Untuk membuat laporan keuangan itu dilakukan oleh Mbak Risma. Selanjutnya, meeting 1. Ya, meeting 1 itu dilakukan pada 11 November 2021. Jadi pada waktu itu kita menemukan beberapa poin yang kita dapat dari diskusi kelompok, menentukan produk yang akan kita jual, lalu pembagian job desk per anak, lalu mencari supplier dan konfirmasi ke supplier, terus membuat official Instagram yaitu @mecelyuk_. Lalu untuk membuat logo brand, lalu juga merencanakan memasarkan produk lewat Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya untuk meeting kedua kita dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Itu didapat beberapa poin juga. Dari iuran per anak itu 100.000, sasaran produk kita itu mahasiswa dan teman-teman terdekat dari saudara, tetangga, dan lain-lain. Lalu di situ juga untuk untuk beli Mika Bento itu menggunakan Shopee Anis dari harga 37.500. Untuk ongkir sendiri 4.000, totalnya itu 41.500. Plastik sendok minyak, kerupuk bawang, dan gas itu beli offline. Untuk logo produk itu fix gambar yang background warna putih. Ya, perhitungan harga, belanja produk, foto produk offline, rencana topping menu. Selanjutnya, meeting 3 pada tanggal 15 November 2021, kita memutuskan untuk alamat Mecelyuk itu di rumah Mbak Risma, karena itu tempat produksi itu sendiri. Selanjutnya untuk ready kita hari Senin, Rabu, sama Sabtu. Untuk konten story itu 1 hari 1 minimal. 2 konten post feed itu 2 hari 1 kali. Untuk Sabtu offline pemotretan produk sama iuran. Produk itu ayam, kerupuk, telur, gorengan ready di rumah Risma. Jadi lebih gampang karena rumah Mbak Risma banyak yang ready karena warung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Silakan. Baik, selanjutnya ada meeting keempat pada tanggal 20 November 2021. Kita membahas beberapa, yaitu ada foto produk dan juga tim, kemudian uji coba produk dan tim, kemudian ada survei stok produk, kemudian membuat konten produk, membuat rincian harga jual, dan juga membuat desain menu. Meeting keempat ini kita dilakukan secara offline ya di rumah Mbak Risma. Kemudian pada marketing ke-1 itu pada tanggal 22 November, kita kurang lebih ada 5 orderan ya di COD langsung oleh Mas Zulfa seperti itu. Kemudian ada meeting kelima. Meeting kelima kita membahas tentang evaluasi harga, kemudian penetapan hari ready, kemudian membuat konten produk juga, dan juga yang terakhir ada juga membuat sirkulasi keuangan. Seperti itu. Kemudian lanjut marketing 2 itu pada tanggal 27 November oleh saya sendiri dan juga Mbak Anis. Kurang lebih ada 15 lebih orderan.
Kemudian meeting ke-6, kita membahas mengenai perencanaan presentasi dan juga bahan diskusi presentasi seperti itu. Lanjut. Kemudian ada lampiran dokumentasi dari kelompok kami. Itu ada beberapa foto yang tertera di PowerPoint ya. Itu ada mulai dari pembuatan produk, ada pembuatan bahan-bahan dasar seperti sayur mayur, dan juga topping-topping untuk produk kami, ada ayam, kerupuk, telur, dan juga gorengan sesuai request dari pembeli seperti itu. Kemudian kita juga foto produk, foto tim, dan juga membuat konten seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir ini ada foto dari pembeli-pembeli kami. Lampirannya mulai dari pemesanan lewat via WhatsApp, kemudian ada juga pemesanan secara langsung, kemudian nanti diantar COD seperti itu. Lanjut ke Mbak Risma. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan dari tim Mecelyuk yang terdiri dari sirkulasi keuangan, terus kemudian ada penjualan, dan nantinya ada laporan laba rugi. Di mana model kami itu yang awalnya berasal dari iuran setiap anggota itu iuran sebesar 100.000 dan jadi terkumpul modal awal itu Rp500.000. Nah, kemudian untuk pada awalnya kami membeli mika, bento untuk kemasan produk kami, kemudian ada kertas dan produk untuk proses pemotretan. Dan selanjutnya itu ada biaya produksi serta penjualan produk. Kemudian di sebelah itu ada laporan penjualan, di mana penjualan kami itu dibuka atau pemesanan itu selama 3 minggu. Jadi selama 3 minggu itu kami menjual sejumlah 34 produk. Ya, kemudian di sini ada laporan laba rugi, di mana pendapatan kami selama 3 minggu itu sebesar Rp426.000. Kemudian mengenai beban-beban, yang pertama itu ada beban produksi sebesar Rp306.000 dan beban perlengkapan itu Rp43.000. Di mana beban produk di sini itu berupa pembuatan pecel dan topping-toppingnya, kemudian beban perlengkapan itu berupa mika bento tadi ya. Kemudian jadi total beban jadinya itu sebesar Rp349.000. Untuk menentukan laba rugi, kami mengurangi dari pendapatan yang sebesar Rp426.000 dikurangi beban-beban yang sebesar Rp349.000. Jadi disimpulkan kami itu mendapatkan laba sebesar Rp76.900. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan hasil laporan bisnisnya. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai hasil laporan bisnis kita, yaitu bisnis tempat Mecelyuk. Jangan lupa tonton, simak, dan pahami ya teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran dari teman-teman semua. Baik, saya Aiko Mulasari selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.